warahmatullahi wabarakatuh. Li ijabati du'ai wa daf'il bala wa niyati syifa bijahi Sayyidina Muhammad al-Mustafa wa alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Allahu yarzuquna al-ikhlas fil qawli wal amali wan niyyah. Al-hadithur rabi'u an Abi Abdurrahmani Abdillah ibni Mas'udin. Diriwayatkan yang sanadnya nanti sampai kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud yang mempunyai kunyah Abu Abdurrahman. Beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. Bernama lengkap Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib al-Hudhali. Beliau termasuk as-sabiqunal awwalun. Beliau adalah orang ke-6 yang masuk ke dalam agama Islam. Beliau berhijrah, melakukan 2 hijrah, yakni hijrah ke Mekah, kemudian sebelumnya juga beliau dari Mekah menuju ke Madinah, kemudian sebelumnya beliau itu hijrah menuju ke Habasyah, terus kemudian menuju ke Madinah lagi. Beliau mengikuti seluruh perang yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau pernah mengalami 2 masa sholat, yakni sholat ketika menghadap ke Masjidil Aqsa dan sholat menghadap ke Ka'bah, ke Baitullah. Beliau adalah khadim Rasulullah yang membawakan perangkat-perangkat yang dibutuhkan oleh Rasulullah. Nah, misalkan beliau itu orang yang membawakan siwak, terus kemudian air berwudu ketika Rasulullah melakukan perjalanan. Rasulullah itu senantiasa mempercayakan kepada sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud ini untuk hal-hal yang demikian ini. Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan adalah Abdullah bin Mas'ud, tapi dikatakan haddatsana Rasulullah. Ini artinya hadis yang marfu', hadis yang di akhirnya itu berujung kepada Rasulullah. Wa huwa as-sadiqu. Beliau adalah orang yang shadiq. Ini kata siapa? Kata Abdullah bin Mas'ud, fi qawlihi wa fi'lihi wa halihi, baik dalam ucapan, dalam perbuatan ataupun tingkah lakunya, tidak ada yang menyalahi lahir ataupun batinnya. Al-masduqu, yang dibenarkan, ai la ya'tihi illa sidqu, tidaklah datang kepadanya, kepada beliau Rasulullah, kecuali wahyu. Kalau wahyu itu pasti benar-benarnya. Jadi yang berhubungan dengan ahkam, yang berhubungan dengan perkara-perkara agama itu pasti benarnya. Itu maksud daripada al-masduq. Ai la ya'tihi illa as-sidqu. Apa yang datang kepadanya berupa wahyu itu pasti benar. Nah, apa ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Inna ahadakum yujma'u khalquhu. Sesungguhnya salah satu di antara kalian yujma'u khalquhu, bahan asal penciptaannya itu dikumpulkan fi batni ummihi arba'ina laila, di perut ibunya selama arba'ina yauman, selama 40 hari. Maksudnya bagaimana? Jadi spermanya laki-laki itu menyebar ke seluruh tubuh ibu, ke seluruh tubuh dari seorang perempuan. Nah, kemudian berkumpul kembali, dikumpulkan dalam waktu selama 40 hari. Thumma yakunu alaqatan mithla dzalik. Kemudian nutfah ini menjadi alaqah. Alaqah itu apa? Wa huwa ma ya'laqu birrahim, sesuatu yang menempel ke rahim. Jadi bergantung, menempel ke rahim. Jadi karena dia bergantung kepada rahim, jadi nempel, maka disebut sebagai alaqah. Jadi menjadi darah yang sudah menempel ke rahim. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. 40 hari berlalu, 40 hari lagi berlalu, kemudian ini 40 hari yang ketiga menjadi mudghah. Mudghah itu apa? Mudghah itu adalah qit'atul lahmin biqadri luqmatin allati tumdhah. Jadi sekumpulan darah, saya ulang, qit'atul lahmin, sekumpulan daging. Jadi sudah membentuk seperti daging, yang besarnya itu seperti orang mengunyah. Jadi orang kalau mengunyah itu kadarnya berapa? Itu namanya mudghah. Mithla dzalik, selama 40 hari. Jadi berapa ini gabungannya? Gabungannya adalah 120 hari. Nah, thumma yursalul malaku. Setelah 120 hari, ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat, paham bahwa dia diperintah oleh Allah Ta'ala. Malaikat diutus oleh Allah, maksudnya Allah memerintahkan malaikat untuk apa? Fayanfukhu fihi ar-ruha. Malaikat ini kemudian meniupkan ke asal manusia tadi yang sudah berumur 120 hari. Meniupkan roh. Meniupkan roh. Oleh sebab ini, maka apabila ada orang atau perempuan yang usia kandungannya sudah 120 hari, kemudian dia menggugurkan, ini sama saja statusnya dengan mencelakai atau membunuh manusia yang sudah sempurna, karena roh itu adalah sebab manusia itu hidup. Jadi asal manusia setelah 120 hari ditiupkan roh oleh malaikat, ini menjadikan si manusia ini hidup. Kalau ada seorang perempuan, wal'iyadzubillah, dia kemudian menggugurkan kandungannya padahal sudah berumur 120 hari, maka dia dihukumi seperti membunuh orang yang sudah sempurna. Dan di sini juga terdapat hikmah, yang namanya iddah itu masanya adalah 4 bulan 10
10 hari. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Malaikat ini diperintah oleh Allah Ta'ala bi arba'i kalimatin, menulis 4 ketentuan. Kalimatin maknanya ay qadaya, ahkam. Kalimatin maknanya adalah al-ahkam atau qadaya. Al-qadiyatul wahidah yuqalu laha kalimatun. Jadi ketentuan satu itu dalam bahasa Arab, satu ketentuan itu disebut sebagai qadiyah, sebagai kalimah. Qadiyah itu artinya ketentuan, wahidah yang satu itu dalam bahasa Arab sah disebut sebagai kalimatin. Malaikat ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menulis bi arba'i ay bi kitabati arba'i kalimatin ay bi kitabati atau bi katbi arba'i qadaya atau ahkamin. Diperintahkan menulis 4 ketentuan yang akan dialami oleh si calon manusia ini. Yang pertama, bikatbi rizqihi. Malaikat ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menulis rizki. Apa itu rizki? Ma yantafi'u bihil insanu sawa'un kana halalan au haraman. Sesuatu yang dapat dimanfaatkan, dapat dipergunakan oleh seseorang, apakah itu perkara yang halal atau perkara yang haram. Apakah itu makanan, apakah itu minuman, apakah itu pakaian dan sebagainya. Sesuatu yang bisa dimanfaatkan, sesuatu yang bisa dipergunakan oleh seseorang itu disebut sebagai rizki. Bikat bi rizkihi, dicatat oleh malaikat ini. Wa ajalihi. Yang kedua, malaikat ini disuruh untuk mencatat muddati umurihi. Ajal di sini maknanya adalah masa usia atau lama ia hidup di dunia ini. Apakah pendek, apakah panjang, ini ditulis oleh malaikat. Wa amalihi. Kemudian malaikat ini juga diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menulis amalnya. Amal yang akan dilakukannya ketika hidup di dunia, apakah itu amal yang baik atau amal yang buruk. Jadi dua-duanya, yang baik atau yang buruk, itu ditulis oleh malaikat. Wa syaqiyun aw sa'idun. Kemudian malaikat ini diperintah oleh Allah Ta'ala, untuk menulis apakah dia orang yang meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah, wal'iyadhu billah. Syaqiyun artinya mamata ala su'il aqibah, orang yang mati dalam keadaan akibat yang jelek, maksudnya dia dalam keadaan tidak membawa iman. Au sa'idun, atau meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Terus fa walladzi, di sini ada fa. Ini namanya fa lil fasihah. Jadi fa lil fasihah. Kenapa sih Rasulullah kemudian menghabarkan bahwa sesungguhnya kita semua itu yang hidup sekarang ini itu pernah mengalami kehidupan di alam rahim, mengalami kejadian yang semacam ini. Nah, fa di sini fa lil fasihah. Jika Anda bertanya kenapa demikian, fa, maka penjelasannya atau yang bisa menjadikan kalian lebih yakin akan keadaan ini adalah bagaimana? Fa walladzi
la ilaha ghairuhu. Wawunya wawu qasam. Qasam itu berarti litta'aqqudi ma ba'dahu, untuk menjelaskan bahwa yang setelah kalimat ini nanti adalah sesuatu yang betul-betul wajib kita perhatikan. Fawalladzi, demi zat yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yakni Allah Ta'ala, Allah yang menciptakan seluruh makhluk, Allah yang memiliki seluruh makhluk. Ketentuan apa yang terjadi pada diri kita itu Allah yang menentukan. Jadi karena kita tahu bahwa Allah lah yang menentukan rizki seseorang, Allah lah yang menentukan ajal seseorang, Allah lah yang menentukan amal seseorang, dan yang menentukan apakah seseorang meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah atau husnul khotimah. Kenapa? Karena Allah lah yang memiliki seluruh makhluk. Jadi fawalladzi la ilaha illa ghairuhu, maka demi zat yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, maka demi zat yang tidak ada yang layak disembah melainkan Dia, yakni Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Ini kita diperintahkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mempercayai akan adanya qada dan qadar Allah Ta'ala. Hadis ini adalah hadis yang menetapkan adanya qada dan qadar Allah Ta'ala. Apa yang terjadi pada seluruh makhluk Allah, apa yang terjadi pada seluruh makhluk Allah, dari mulai makhluk itu ada sampai kemudian dunia ini berakhir, sampai kemudian kiamat itu habis. Sampai kiamat itu habis. Arti daripada kiamat habis, penduduk surga sudah semuanya masuk surga, tidak ada yang tersisa. Kalaupun ada yang masih di neraka, itu sudah dintas, sudah masuk ke surga semuanya. Penduduk neraka semuanya sudah ditetapkan di neraka. Nah, ini namanya yaumil qiyamah sudah habis. Nabi bersabda, wa qad jaffal qalamu ila yaumil qiyamah ila ma huwa kainun yaumal qiyamah. Qalam itu telah mencatat apa yang terjadi pada seluruh makhluknya sampai hari kiamat. Yang dimaksud dengan kiamat tadi, habisnya penduduk surga sudah masuk semuanya ke surga, penduduk neraka sudah masuk semuanya ke neraka. Itu namanya kiamat. Nah, Allah lah yang mempunyai seluruh makhluk. Allah lah yang memiliki apapun yang kita miliki. Allah lah yang menentukan apa yang terjadi pada diri kita, apa yang terjadi pada apa yang kita miliki. Nah, karena yang demikian ini, dan catatannya itu ada di Al-Lauhul Mahfuz, dan catatan pribadi-pribadi seseorang itu ada pada catatan malaikat, maka hendaknya inna ahadakum, kalian perlu mengetahui apa setelahnya ini. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian la ya'malu, sesungguhnya salah satu di antara kalian la ya'malu, dia akan melakukan bi'amali, dia akan melakukan bi'amali ahlil jannah, dengan amaliyahnya ahli surga, ai ala hasabil zahiri, ai ala hasabil zahiri, atau bihasabil zahiri. Sesungguhnya salah satu di antara kalian dari hamba-hamba Allah Ta'ala yang mukallaf, baik hamba-hamba Allah Ta'ala yang mukallaf, dia secara lahir mengamalkan amaliyahnya penduduk surga, keimanannya
keimanannya dia adalah keimanannya penduduk surga. Amaliyahnya adalah amaliyahnya penduduk surga. Artinya dia semasa hidupnya itu beriman. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira'un. Sehingga saking dekatnya dia dengan surga, maka antara dia dengan surga itu tinggal 1 dzira'. Sangat dekat. Dzira' itu ini, ya. Dzira'. Jadi saking dekatnya dengan surga, dia hampir saja dia itu masuk ke dalam surga. Idenya seperti itu. Terus fayasbiqu alaihil kitabu. Nah, tadi dikatakan apa? Yu'maru bi amri apa tadi? Bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi. Terus apa? Wa amalihi wa syaqiyun au sa'id. Ini yang dimaksud dengan kitab. Jadi kitab di sini maksudnya adalah kitabus syaqawah. Kitab di sini maksudnya kitabus syaqawah. Saya ulang. Fayasbiqu alaihil kitabu. Apa yang menjadi ketentuan Allah Ta'ala yang ditulis oleh malaikat pada saat dia di batin, pada saat dia di rahim ibunya, maka itulah yang terjadi. Maknanya begitu. Hidup dia baik selama umurnya baik, tapi ketentuan Allah Ta'ala yang ditulis oleh malaikat, yakni dia dalam keadaan meninggalnya tidak membawa iman. Nah, inilah yang dimaksud dengan fayasbiqu ay fayaghlibu alaihi kitabus syaqawah. Dicatat biar enak. Fayasbiqu alaihi alkitabu ay fayaghlibu alaihi kitabus syaqawah. Yang terjadi adalah apa yang telah tercatat oleh malaikat ketika seseorang itu masih ada di batin ibunya. Fayamalu bi amali ahlin nar. Karena ketentuan Allah Ta'ala bahwa dia itu meninggalnya dalam keadaan tidak beriman, fayamalu bi amali ahlin nar. Di akhir hidupnya dia berbuat perbuatan yang dilakukan oleh penduduk neraka, yakni keluar dari Islam. Dia tidak menetapi keimanan. Fayadkhuluha, maka dia kelak, karena dia di dunianya tidak membawa iman, maka kelak dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Ta'ala. Wal'iyadu billah. Terus selanjutnya, wa inna ahadakum, dan sesungguhnya salah satu di antara kalian, maksudnya kita semua, la ya'malu bi amali ahlin nar. Dia bihasabil zahir. Awas, di sini sama dengan tadi. Bihasabil zahir, secara lahir dia melakukan amal yang dilakukan oleh ahli neraka di dunianya. Tapi nanti di akhirat ternyata dia adalah ahli surga. Maksudnya seperti itu. Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya salah satu di antara kalian, itu ada di antara kalian yang mengamalkan amalnya penduduk neraka secara lahir, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira'un, sehingga saking dekatnya dia dengan neraka itu diibaratkan seperti hanya tinggal jarak 1 dzira'. 1 hasta orang bilang ya. 1 hasta, 1 dzira'. Jadi dia hampir saja
meninggal. Hampir saja meninggal, hampir saja dia meninggalkan dunia yang fana ini. Sebelumnya dia adalah orang yang tidak membawa iman. Sebelumnya dia adalah orang yang amalnya adalah amaliyahnya ahli neraka. Hampir saja dia meninggal. Fayasbiqu alaihil kitabu, ay fayaghlibu alaihi kitabatus sa'adah atau kitabus sa'adah. Fayasbiqu alaihi ay fayaghlibu alaihi al-kitabu ay fayaghlibu alaihi kitabus sa'adah. Maka yang terjadi karena Allah Ta'ala ketentuannya bahwa dia meninggalnya dalam keadaan beriman, maka yang terjadi adalah apa yang ditulis oleh malaikat ketika dia masih di rahim ibunya. Bisa dipaham ya? Fayasbiqu alaihil kitabu. Maka yang terjadi, mengalahkan itu maksudnya yang terjadi walaupun secara lahir dia itu amalnya adalah amalnya penduduk neraka, tapi karena ketentuan Allah Ta'ala bahwa dia adalah ahli surga, hampir meninggal, dia pada akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Faya'malu bi'amali ahlil jannah. Maka dia beramal dengan perbuatannya penduduk surga. Maksudnya bagaimana? Dia bertaubat, dia kemudian perbuatannya menjadi baik, dia melakukan amaliyah-amaliyah yang menjadi sabab dia masuk ke dalam surga. Fayadkhuluha. Maka kelak dia karena di dunia ini mengakhiri hidupnya dengan keislaman, terlebih dia mengakhiri hidupnya dengan kebaikan-kebaikan yang lain, maka dia kelak akan masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala bifadlihi, karena keutamaan Allah Ta'ala. Rawahu al-Bukhariyu wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan innamal a'malu bi khawatimiha. Untuk menguatkan makna ini, panjenengan tulis wa fi riwayatin innamal a'malu, ditambahi ya, setelah fayadkhuluha itu ada kalimat innamal a'malu bi khawatimiha. Innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal yang akan menjadi penentu bahwa seseorang itu adalah kelak akan menjadi penduduk surga atau penduduk neraka adalah pada akhir hidupnya. Pada akhir hidupnya, itulah yang akan menjadi penentu ya. Jadi seseorang dapat dikatakan sebagai penduduk surga atau neraka itu melihatnya di mana? Melihat pada akhir kehidupannya, dia beriman apa tidak, dia menetapi keislaman apa tidak. Nah, kalau menetapi keislaman di akhir hidupnya berarti dia adalah penduduk surga. Jika di akhir hidupnya dia tidak menetapi keimanan, maka dia adalah penduduk neraka. Nah, inilah makna daripada riwayat lain innamal a'malu bi khawatimiha. Amal yang menentukan seseorang nanti kelak dihidupkan di kehidupan akhirat adalah di penghujungnya. Maknanya seperti itu. Masya Allah. Sebagaimana kita telah mengetahui bahwa terdapat sahabat yang agung, yakni Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu. Pada saat itu, pada saat Umar radhiyallahu anhu masih dalam keadaan belum Islam, orang itu sudah menyangka bahwa yang namanya Umar ibn Khattab ini adalah hatabu jahannam.
dia akan menjadi, awas, kalau melihat lahiriahnya itu akan menjadi bahannya api neraka. Melihat itu. Jadi saking memusuhi Nabi itu begitu gencarnya. Maka orang Islam pada saat itu menganggap Sayyidina Umar itu adalah bukan hanya penduduk neraka, tapi menjadi hatabu jahannam, akan menjadi bahan baku panasnya api neraka. Karena yang namanya neraka itu nanti yang menjadikan semakin panasnya adalah apa? Al-asnam, berhala-berhala yang berupa batu, ya, manusia-manusia yang sombong dan sebagainya. Itu nanti akan menjadi bukan hanya disiksa, tapi dia justru menjadi bahan baku panasnya api neraka. Nah, kalau melihat keadaannya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada saat itu, beliau itu adalah hatabu jahannam. Tapi Allah Ta'ala mempunyai ketentuan yang berbeda. Sayyidina Umar masuk ke dalam agama Islam dan beliau menjadi orang terbaik setelah Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau disebut sebagai Ra'isu Ahlil Firasah. Beliau itu disebut sebagai Ra'isu Ahlil Firasah. Pemimpin artinya orang yang firasatnya paling tajam di seluruh umat setelah Nabi. Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu itu adalah Ra'isu Ahlil Firasah. Beliau adalah orang yang firasatnya itu paling tajam, atau Ra'su Ahlil Kashfi, ya. Ra'su Ahlil Kashfi fi hadhil ummah wal umamis sabiqah. Beliau adalah orang yang kasyaf. Kasyaf itu gini. Kasyaf itu adalah ma yulqa fil qalbi. Sesuatu yang dikaruniakan oleh Allah Ta'ala tanpa dikehendaki oleh dia, tapi bukan berupa wahyu, bukan berupa wahyu, bukan berupa hukum, bukan. Tapi sesuatu yang dikaruniakan oleh Allah Ta'ala pada diri seorang hamba dan benar. Awas, kasyaf ini tidak boleh dijadikan sebagai sandaran hukum. Sebab apa? Sandaran hukum itu hanya ayat Quran dan hadis Nabi. Sementara Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah meninggal. Maka kasyaf atau sesuatu yang dikaruniakan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang soleh ini tidak bisa menjadi landasan hukum. Beliau disebut sebagai Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu. Ini adalah Sayyidul Mulhamin atau Ra'su Ahlil Kashfi, pemimpinnya atau orang yang paling banyak mendapatkan ilham dari Allah Ta'ala. Itu adalah Sayyiduna Umar, dan ilhamnya itu tepat. Dan orang-orang yang semacam ini, mohon maaf, mereka tidak akan suudzon kepada sesama manusia. Awas, orang misalkan difirasati ini kayaknya kok begini. Nah, itu mereka itu karena hati mereka adalah bersih, tidak akan bersuudzon walaupun mereka mendapatkan ilham. Maka jangan percayalah kalau ada orang mengatakan bahwa fulan itu sudah jarene wong kene munine weruh sak durunge winarah, sudah tahu sebelum diberitahu, sebelum kejadian. Terus katanya melihat fulan ini wajahnya seperti makhluk ini, fulan wajahnya seperti ini, ataukah ini karena kayak wong anak cupange dan sebagainya. Itu jangan. Sebab yang namanya kasyaf itu bukan untuk bersuudzon. Karena yang namanya kasyaf itu dimiliki oleh wali. Bagaimana mungkin wali bersuudzon? Sementara suudzon bi ibadillah itu adalah merupakan perbuatan maksiat besar. Nah, salah satu kejadian yang dialami oleh Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu.
Pernah suatu ketika, ini kejadian yang dialami oleh Ali dan Umar. Sayyiduna Ali pernah bermimpi. Di dalam mimpinya beliau bertemu dengan seorang perempuan yang akan menghadiahkan kurma kepada Rasulullah. Awas, Rasulullah saat itu sudah meninggal. Ada perempuan di mimpinya Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, ada perempuan yang mempersiapkan kurma terbaiknya yang akan dihadiahkan kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu perempuan ini sedang menunggu waktu subuh. Waktu subuh. Jadi ketika menjelang subuh perempuan ini sudah berada di Masjid Nabawi. Nah, kemudian datanglah Ali. Ketika datang Ali, perempuan ini tidak berani menemui Rasulullah secara langsung. Kemudian kurma ini diberikan kepada Sayyiduna Ali. Wahai Sayyiduna Ali, tolong hadiahkan kurma terbaik ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Ali bermakmum di belakang Rasulullah, ini di dalam mimpi ya. Begitu Ali bermakmum di belakang Rasulullah, kemudian kormanya ini dihaturkan kepada Nabi. Wahai Nabi, ini ada korma yang dihadiahkan salah seorang perempuan kepada panjenengan. Tolong ini diterima. Kemudian Nabi makan. Kemudian Nabi memberikan 1 biji kepada Sayyiduna Ali, diberikan. Setelah habis, dalam hati Ali mengatakan seandainya saya ditambah 1 lagi gitu. Tapi Rasulullah tidak memberikan. Ali cuma diberi 1 butir, 1 biji. Kemudian Ali terbangun karena azan subuh. Jadi azan pertama menjelang subuh itu bangun. Beliau bersiap-siap menuju ke Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Ketika beliau datang ke Masjid Madinah itu, kemudian Ali menemui perempuan itu dalam mimpi. Langsung spontan. Jadi menemui perempuan itu, ini kok ada perempuan yang tadi saya temui dalam mimpi. Sama perempuan ini membawa segepok korma yang sudah dikasih wadah yang bagus. Ini akan diberikan kepada Rasulullah. Tapi perempuan ini mengatakan begini, wahai Ali, saya mempunyai kurma yang paling bagus yang saya ingin hadiahkan kepada Sayyiduna Umar. Ini kenyataan ya, ini kenyataan. Ini tolong saya, ini kurma ini saya kasih, panjenengan kasihkan kepada Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu. Maka Ali di belakang, makmum di belakang Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Setelah salam, kurma ini kemudian dihaturkan kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar, ini ada perempuan menghadiahkan panjenengan kurma yang terbaik. Ini silakan diterima. Kemudian dimakan. Sayyiduna Ali diberi kurma 1 oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini untuk panjenengan 1. Dalam batin, kormanya enak ini. Ini kormanya enak sekali. Saya minta dong lagi ning ati, tapi karena beliau pemalu, enggak mengucapkan kalau dia menginginkan lagi. Tanpa ada basa-basi dari Sayyiduna Ali, tanpa ada kata-kata, Umar mengatakan begini, lau zadaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lazidtuka. Seandainya dalam mimpimu Rasulullah menambahi korma untukmu, maka saya tambahi. Ini yang dimaksud dengan ahlul kasfi. Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu, ini Masya Allah Sayyidul Mulhamin. Beliau kalau melihat sebelum Islam seperti apa, tapi ketika masuk dalam Islam, beliau menjadi orang yang paling mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wali terbaik sepanjang masa setelah Abu Bakar As-Siddiq adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Demikian juga orang yang beriman. Orang yang beriman, ini ada cerita
yang diriwayatkan oleh Syaiban Ar-Ra'i. Syaiban Ar-Ra'i itu mempunyai dia meriwayatkan bahwa pernah suatu ketika Syaiban Ar-Ra'i ini panjenengan kalau melihat kitab-kitab tasawuf ini beliau ini sangat terkenal orangnya. Syaiban Ar-Ra'i, Syaiban si penggembala. Jadi julukannya adalah si penggembala, orang yang mampu menggembalakan hati. Ya, memang sebelumnya beliau ini adalah orang yang menggembalakan kambing sebagaimana para nabi. Tapi Ar-Ra'i, coba, kullukum ra'in, setiap kita itu adalah ra'in. Itu akan dimintai, kita adalah pemimpin. Ra'in di sini kan artinya apa? Kullukum ra'in, setiap dari kita itu adalah ra'in, yang menjaga, yang mempunyai tanggung jawab, pemimpin. Mas'ulun an ra'iyatihi, dan kepemimpinan kita yang paling pokok itu adalah memimpin diri sendiri. Kalau kita bisa memimpin diri sendiri, insya Allah kita juga bisa memimpin keluarga, bisa memimpin saudara-saudara kita dan sebagainya. Semoga kita dijadikan oleh Allah Ta'ala yang bertambah ilmu, amal, pemahaman dan keikhlasan oleh Allah Ta'ala. Ini ada cerita dari Syaiban Ar-Ra'i. Syaiban Ar-Ra'i itu bertemu dengan orang yang doanya tidak lepas dari doa begini. Allahumma tawaffani alal iman. Allahumma tawaffani alal iman. Jadi beliau ini Syaiban Ar-Ra'i menemukan orang, jadi dia bergelayut di Ka'bah, beliau di bawah misalkan talang emas, kemanapun melangkah, doanya cuma satu, Allahumma tawaffani alal iman. Ya Allah, jadikanlah aku wafat dalam keadaan iman. Nah, Syaiban Ar-Ra'i ini bertanya kepada si Fulan ini, wahai Fulan, kenapa panjenengan doanya itu hanya itu saja? Doanya itu saja. Nah, kemudian laki-laki yang senantiasa berdoa Allahumma tawaffani alal iman ini bercerita, kami itu 3 bersaudara. 3 bersaudara. Yang pertama, saudara paling tua saya, kakak tertua saya, itu sudah melakukan azan. Azan zaman dulu tidak dibayar. Selama 40 tahun. Azan tanpa dibayar selama 40 tahun. 5 waktu. Siapa yang mau? Siapa yang mampu di zaman ini? Tanpa dibayar. Nah, ketika suatu saat dia mau meninggal, meminta sama saudaranya untuk dihantarkan Al-Quran. Tolong saya dekatkan Al-Quran. Saya pengen dekat dengan yang namanya Al-Quran itu. Mushaf Al-Quran. Didekatkanlah. Begitu Quran itu datang, wallahyadu billah, orang yang azannya selama 40 tahun ini, dia mengatakan ana bari'um minhu, nyong ora iman maring Quran. Meninggalnya dalam keadaan apa? Dalam keadaan su'ul khatimah. Padahal 40 tahun dia menjadi muadzin tanpa bayar. Nah, kemudian ini meninggalnya dalam keadaan wallahyadzubillah tidak membawa iman. Kemudian yang kedua, saudara yang kedua. Saudara yang kedua ini dia juga menggantikan kakaknya. Azan selama 7 tahun tanpa dibayar. Dan dia juga mengalami nasib yang sama, mengalami keadaan yang sama. Ketika mau meninggal, dia minta didatangkan Al-Quran, kemudian hanya untuk mengatakan ana bari'um minhu, saya nggak beriman sama Al-Quran itu. Sagrawilan maning jare wong Jawa, sedikitlah lagi. Hatta yakuna bainahu wa bainal jannati dzira'un.
antara dia dengan surga tinggal 1 dhira' saja. Tapi karena ketentuan Allah Ta'ala dia meninggalnya dalam keadaan tidak membawa iman, maka dia tidak membawa iman, dia keluar dari Islam, maka meninggallah dia. Nah, si orang yang ketiga inilah yang masih hidup, yang ditemui oleh Syaiban Ar-Ra'i. Syaiban Ar-Ra'i. Kemudian Syaiban Ar-Ra'i bertanya kepada laki-laki ini, apa yang engkau ketahui? Kenapa orang yang soleh semacam itu? Secara lahir dia orang soleh karena meninggalnya dalam keadaan tidak membawa iman. Kenapa orang yang demikian itu bisa keluar dari Islam, bisa keluar dari iman di saat yang paling penting, di saat perjuangan terakhir menghadapi sakaratul maut? Si laki-laki ini mengatakan begini, kedua saudaraku itu adalah orang yang senantiasa meneliti kekurangan orang lain. Senantiasa meneliti, fulan itu kekurangannya ini, fulan kekurangannya ini, fulan kekurangannya ini, kekurangan ini. Wa hadza syu'mul maksiyah. Awas. Al maksiyatu baridul kufri. Maksiat yang tidak disadari kemudian tidak ditaubati karena tidak disadari, maka itu bisa menjadi sebab seseorang meninggalnya. Syu'mul maksiat itu bisa mengantarkan ke dalam kekufuran. Wal'iyadu billah. Jadi kita sebagai umat Islam, Masya Allah, kalaupun dosa, walaupun itu dosa kecil, apalagi dosa yang besar, hendaknya ditaubati. Nah, ini dua orang ini merasa bahwa mencari-cari aib umat Islam yang itu bukan dosa. Nah, jadi ada sesuatu yang menjadikan amalnya kedua orang ini itu rusak. Karena apa? Karena dia menganggap bahwa mencari-cari aib, kekurangan muslim itu nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, maka di akhir hidupnya dia meninggalnya tidak membawa iman. Diingat-ingat, jadi makolahnya orang salaf, al-maksiyatu baridul kufri. Maksiat itu adalah barid al-kufri. Barid itu kama annal humma baridul maut. Jadi orang meninggal itu biasanya penyakitnya ringan dulu, kemudian nanti agak berat, kemudian nanti meninggal. Maksiat juga sama. Kecil, agak besar, kemudian besar. Karena tidak terobati akhirnya menggunung. Akhirnya sampai di ujung kehidupannya dia meninggal dalam keadaan wal'iyadzubillah su'ul khotimah. Jadi intinya saya pesan kepada diri saya dan panjenengan semuanya, agar jika bermaksiat sekecil apapun itu, apalagi yang besar, hendaknya ditaubati, agar kita meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Nah, kemudian hadis ini tidak boleh dijadikan sandaran seuntuk langgar takdire husnul khotimah nang husnul khotimah wis ora usah ngapa-ngapain. Nah, sebenarnya itu tidak boleh. Karena apa? Nabi mengatakan i'mal, beramallah. Ibarat orang bercocok tanam, itu ya sudah, lakukan aja, udah nggak usah mikir panen atau nggak panen. Pokoknya nandur. Pokoknya garapannya yang bagus, bibitnya yang bagus, perawatannya yang rutin, perawatannya yang Masya Allah, panjenengan tahu semua sebagai petani itu seperti apa. Nanti diharapkan panen, kan semacam itu. I'mal wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Jangan was-was, ya, jangan was-was. Jadi para ulama menyebutkan begini, orang yang hidupnya di dunia ini akidahnya sudah benar. Makanya akidah yang benar seperti apa itu penting untuk diketahui, karena ulama mengatakan orang yang hidupnya sudah mengaji tentang akidah yang benar kemudian meyakini itu, maka jarang sekali dia, ini menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini kitab ini, itu jarang sekali nanti berubah meninggalnya dalam keadaan tidak menetapi iman. Maka penting sekali
mengaji tentang akidah yang benar seperti apa, agar kita masuk di dalamnya betul-betul yakin, maka insya Allah kita meninggalnya dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam yang sempurna. Mudah-mudahan kita dianugerahi oleh Allah Ta'ala keimanan yang sempurna, ditambahi ilmu, ditambahi pemahaman yang benar, ditambahi amal, ditambahi ikhlas, sehingga kita meninggalnya dalam keadaan iman yang sempurna bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu yuwaffiquna wa yuthabbituna fima yuhibbuhu wa yardah minal qawli wal amali wan niyyah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.